Pak Romin, ini tentunya sebagai wakil rakyat Anda juga mengikuti apa yang sedang terjadi ini. Dan pertanyaannya ini Pak, beberapa waktu belakangan sekian orang memintakan untuk pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. Karena asumsinya itu akan mempercepat koordinasi, akan memperbesar anggaran. Lalu kalau ada negara sahabat yang ingin membantu, mereka bisa dengan lebih yakin untuk membantu, karena kalau tidak ada status itu bisa dianggap intervensi. Kalau DPR melihat status bencana nasional itu seperti apa saat ini untuk saudara-saudara kita di Sumatera, Pak? Yang pertama, kami DPR mengucapkan prihatin dan duka yang mendalam kepada saudara-saudara kita di Sumatera, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang kedua, kami berharap kalau di DPR itu tiga hal dalam menghadapi bencana ya. Pertama tentunya adalah program aksi untuk bagaimana menyelamatkan dan mengurangi beban penderitaan saudara-saudara kita yang menjadi korban ya, termasuk dampak ekonomi, infrastruktur dan seterusnya. Yang kedua adalah kita maunya menjadi bangsa pembelajar ya. Kalau kita melihat dari peristiwa bencana alam satu dan yang lainnya kan seolah-olah kita itu tidak pernah mau belajar gitu ya. Artinya belajar tuh harusnya bangsa ini cepat mengenali root causes atau akar masalah dari banjir ini supaya kedepannya kalau bisa itu tidak terjadi kerugian material yang berarti gitu ya. Dan itulah yang terjadi di negara-negara yang maju dan benar ya. Ada learning process. Jadi kita seolah-olah sangat memalukan itu. Hampir semua kita tuh bekerja kayak bangsa pemadam kebakaran. Kalau sudah ada peristiwa bencana, geruduk-geruduk ke situ, diliput media massa, lalu selesai gitu. Benar-benar senseless, nggak ada empati itu. Kami sangat sedih. Oke, gitu. Pak Romin, untuk status bencana nasional menurut Anda seperti apa, Pak? Ya itu tentunya ada kriterianya, tetapi kalau kita lihat dari kerugian ekonomi, kerugian jiwa ya, tadi yang diungkapkan oleh Pak Fitra dari UI ya, walaupun memang ini bervariasi. Kalau kita kan tadi maksimum atau upper range-nya kan sekitar 51, sekian triliun ya. Tetapi Selios itu menghitung sekitar 67,38 triliun. Jadi saya kira ini akan evolving perhitungan itu. Tetapi kalau kita compare dengan bencana tsunami yang tadi kalau Pak Fitra ngitung ini sepertiganya ya, tetapi ini masih terus dihitung karena penghitungan orang yang hilang dan seterusnya masih berkembang gitu. Kami berpikir wajar ya kalau ini dimasukkan dalam kategori bencana nasional gitu ya, karena casualties-nya atau korbannya banyak sekali dan kerugian ekonominya juga. Pak Romin, ya Pak, masalahnya 3 gubernur Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Barat itu belum menyatakan ketidaksanggupan, Pak. Dan undang-undang mengatakan itu syarat mutlak untuk kemudian pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional. Solusinya apa, Pak? Iya, harusnya gubernur jujur ya, saya membaca psikologi gubernur ya, sangat boleh jadi gitu ya, beliau-beliau niatnya baik ya, tidak mau dikatakan tidak mempunyai responsibility ya, atau sedikit-sedikit menyerah ya. Tetapi sekali lagi kalau dari perhitungan kuantitatif gitu ya, dan apalagi kalau melihat root cause ya, atau akar masalahnya di mana penggundulan hutan itu menurut hemat kami itu merupakan akar masalah yang paling utama. Manajemen das itu, daerah aliran sungai pun sangat amburadul. Di undang-undang kita ada yang banyak sempadan sungai tapi tidak ada sempadan sungai sedikit pun. Lihat itu yang dibotakin untuk pertambangan. Jadi kalau ini tidak dimasukkan sebagai bencana nasional, mohon maaf menteri-menteri terkait, terutama menteri kehutanan ya, menteri PU itu akan senseless seperti sekarang ini. Padahal bencana banjir yang disebabkan oleh ulah manusia ini bukan hanya di Sumatera, terlebih lagi di Pulau Jawa. Ya, pertanyaannya pemirsa dan bapak-bapak semua, status bencana nasional dan bukan bencana nasional dalam pengalaman bangsa Indonesia sering menentukan juga bagaimana anggaran itu dialokasikan, bagaimana kecepatan bantuan,
termasuk mungkin dari negara-negara sahabat. Apakah itu penting atau tidak? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.